Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Oleh karena itu, sebelum kita awali, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, perlu diketahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu memahami pemuaian dan penyusutan. Kedua, memahami lagu pentatonis selintro. Mari kita belajar bersama. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pagi itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan dari gambar di atas. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Nah, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Pertanyaan kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Panci A berisi air lebih banyak. Pertanyaan ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A membutuhkan waktu yang lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air. Mengapa? Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Pertanyaan kelima, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Pertanyaan keenam, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kegiatan yang berbeda serta dengan media yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Berdasarkan kegiatan di atas, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Mari kita berlatih bersama-sama. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Mengeringkan pakaian yang basah dan mengeringkan pakaian setengah basah. Mana yang memerlukan energi kalor yang lebih banyak? Ya, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mana yang memerlukan energi kalor lebih banyak? Iya, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Mana yang lebih memerlukan energi kalor lebih banyak? Iya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas.
Identifikasi peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kegiatan sehari-hari. Mari kita membaca materi berikut. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas berbeda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberi ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak di dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara yang terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak, udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Mari kita bersama-sama membaca kembali bacaan di atas dengan seksama
Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama. Marilah kita bersama-sama mengisi kolom-kolom pada paragraf yang ada di bawah ini. Judul bacaan: perubahan akibat perubahan suhu. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Paragraf 1 berisi tentang benda akan memai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Paragraf kedua berisi tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Paragraf ketiga berisi tentang bingkai jendela dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Paragraf keempat berisi tentang udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Paragraf kelima berisi tentang kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Paragraf keenam berisi tentang pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Paragraf ketujuh berisi tentang pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang pemuaian. Paragraf ke-8 berisi tentang cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Dengan menggunakan tabel di atas, dapatkah kamu jelaskan kesimpulan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulanmu tentang bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Jadi, bacaan di atas menjelaskan bahwa benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu antara lain: 1. Bingkai jendela dibuat sedikit lebar dari ukuran sebenarnya sebagai tempat ruang muai. 2. Udara yang ada di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel dipasang kendur agar kawat atau kabel tidak putus saat memuai. 4. Pemuaian terjadi ketika gelas telah dituangi air panas. 5. Adanya pembuatan celah antara dua batang rel sebagai ruang muai. 4. Cairan yang ada di dalam termometer akan segera memuai saat mendapatkan panas dari tubuh. Sebelumnya, kamu telah mempelajari dan mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu selintro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras selindro atau pelok. Perhatikanlah lagu daerah di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada lagu Cincang Keling dari Jawa Barat. Marilah kita bersama-sama menyanyikannya. Glendeng klek buah kopi raranggeyan, ken anu dewek ulah pati dihereyan. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, plos ka kolong bapak satar buleneng. Pat lapat katingalan, masih tebi kini pisan
layarna bodas jeung cela, kasurung ka ombak-ombak. Mari kita melengkapi tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah yang telah kita nyanyikan. Nama lagu yang telah kita nyanyikan tadi adalah Cincang Keling. Asal daerah Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan selendro. Arti lirik atau syair lagu, kleng-dengklek buah kopi raranggeyan, bunyi bertabuan buah kopi bertangkai-tangkai. Ken anu dewe ulah pati dihereyan, biarkan itu milikku, jangan sering diganggu. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, ingatlah manusia, hati harus selalu tenang. Plos kakolong, bapak satar buluneng, agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Patlapat, katinggalan, masih tebih kini pisan. Jangan sampai ketinggalan walau masih jauh. Layarna bodas jeung cela, kasurung ombak-ombak. Layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Kesan yang didapat pada saat mendengarkan lagu ini gembira. Cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.